Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah hatiku padamu ya Allah, hatiku haus akan Allah, Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada peringatan wajib Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Teresia dilahirkan di Avila pada tahun 1515 dan pada umur 19 tahun ia masuk biara Karmel. Pada tahun 1555 ia melihat bahwa biara Karmel perlu mendapatkan pembaruan setelah dia melihat gambaran Yesus yang dianiaya. Karena rasa religius yang mendalam yang kemudian mendorong pembaruan yang dilakukannya berhasil, sehingga biara Karmel menjadi semakin baik. Berkat tulisan-tulisan rohani yang mengungkapkan religiusnya, dialah wanita pertama yang mendapat gelar pujangga gereja bersama Santa Katarina dari Siena pada tahun 1970 dari Paus VI. Mari bersama doa Santa Teresia dari Avila, kita juga terus-menerus mengembangkan diri, membaharui diri dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di istana mulia, atas dorongan Roh Kudus, Santa Teresia telah menunjukkan jalan menuju kesempurnaan kepada umat-Mu. Semoga budi kami selalu dibimbing ajarannya, dan hati kami dikobarkan keinginan akan kesucian. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh para nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara mereka itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan kaum Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya agar mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini masih melanjutkan bacaan Injil kemarin, di mana Yesus menyampaikan teguran kepada orang Farisi. Kalau saya renung-renungkan, Yesus ini orang yang cukup ekstrim. Mengapa? Karena dia baru diundang makan di rumah orang Farisi. Dia diundang makan di rumah orang Farisi, tetapi memberikan teguran secara langsung. Kalau dalam bahasa yang lain tuh mengecam dan lain sebagainya, maka langsung depan gitu loh, tidak menegurnya di belakang dan lain sebagainya. Dan apa yang disampaikannya itu memang keras dan mungkin melukai hati orang Farisi. Dan sekali lagi, orang-orang Farisi itu bukan orang yang jahat begitu, bukan, tapi mereka itu orang yang melaksanakan perintah agama, cuma kadangkala munafik dan lain sebagainya. Itulah yang dikritik oleh Yesus. Maka sebenarnya Yesus tidak membenci orang Farisinya, tetapi membenci hidup mereka yang mungkin belum sesuai dengan apa yang sudah mereka baca dari kitab suci dan lain sebagainya. Karena toh Yesus itu juga bersahabat dengan orang Farisi, berdiskusi dengan Nikodemus, kemudian diundang makan juga mau dan lain sebagainya. Dan tidak semua orang Farisi ya membenci Yesus, seperti Nikodemus, nanti akhirnya ada Yusuf dari Arimatea, Gamaliel, dan akhirnya nanti Paulus yang akhirnya mewartakan kabar gembira Kristus sendiri. Maka yang ingin dilakukan oleh Yesus adalah lebih soal teguran antar teman sesama orang Yahudi agar semakin mampu mengikuti jalan Allah sendiri. Tapi tanggapannya orang Farisi dan ahli Taurat itu yang akhirnya
membuat Yesus nantinya disalib. Karena apa? Di akhir bacaan Injil tadi, ahli Taurat dan kaum Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk apa? Untuk menangkapnya, agar kalau ada salah kata bisa disalahkan dan ditangkap. Efek dari Yesus menegur itu, ternyata orang Farisi dan ahli Taurat justru membencinya. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi pada Injil hari ini bisa jadi juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, maupun hidup menggereja. Kita merayakan Santa Teresia dari Avila yang juga berusaha membaharui, memberikan teguran kepada saudara-saudarinya di Biara Karmel. Dan tentu itu tidak menyenangkan. Ada yang kemudian berusaha menghalang-halangi, tetapi bedanya adalah mereka yang diberikan teguran kemudian berefleksi, melihat kesucian Santa Teresia ini, dan akhirnya membaharui diri terus-menerus. Maka kita pun bisa merenungkan dalam hidup kita sehari-hari, apakah ketika kita mungkin ada orang yang memberikan semacam evaluasi atau teguran dan lain sebagainya, kita juga melihat itu menjadi sebuah pemacu untuk memperbaharui diri secara terus-menerus. Atau jangan-jangan kita malah jatuh pada sikap seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kadangkala kita itu bisa loh membenci orang tanpa alasan. Kita itu bisa loh memandang orang negatif terus, tidak ada positifnya, sebaik apapun yang dia buat, karena sudah kadung benci. Tentu itu yang tidak diharapkan, tapi yang diharapkan adalah kita bisa terus-menerus menghidupi diri kita, memperbaiki diri terus-menerus, juga dengan bantuan kalau ada orang lain yang mungkin ingin mengajak kita menjadi lebih baik. Maka kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah saya masuk bagian saudara-saudari Santa Teresia dari Avila yang bisa melihat diri dan memperbaiki diri terus-menerus, ataukah jangan-jangan kita golongan seperti ahli Taurat dan kaum Farisi yang bisa membenci orang tanpa alasan dan memandang orang negatif terus-menerus tanpa alasan juga. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan hendak kunyanyikan selamanya, kesetiaan-Mu ya Allah hendak kuwartakan turun-temurun. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, keluarga-Mu ini telah Kau segarkan dengan santapan surgawi. Semoga kami seturut teladan Santa Teresia selalu gembira dan memuji kasih setia-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di channel dan jam yang sama esok hari. Sekarang marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah, selamat beraktivitas.